yakin Tuhan memberkati. Kitab Matius pasal 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini saja kita bisa berpegang atau percaya bahwa kita hidup karena Allah berbicara. Amin ya. Jadi bukan kita hidup karena kita punya gaji, kita punya penghasilan tetap, kita punya pekerjaan baik. Tidak, dari sini saja Tuhan katakan kita hidup karena Allah berbicara. Allah tidak pernah berhenti berbicara sampai hari ini. Karena dia ingin kita hidup. Dan Allah inginkan kita memiliki hidup ini berkelimpahan. Jadi perkataan Allah itu adalah hidup dan roh, dan Allah ingin supaya kita memilikinya berkelimpahan supaya kita mengalami kelimpahan hidup. Kalau dulu Allah berbicara melalui para nabi, kita tidak masuk ke dalam hitungan Allah, hanya orang-orang Israel saja. Saat ini dia berbicara melalui anaknya yang rohnya tinggal di dalam kita. Dan kita hidup di dalam kerajaan yang disebut Commonwealth. Pernah dengar istilah Commonwealth? Ya. Commonwealth itu adalah persemakmuran. Itu muncul di Efesus pasal 2 ada istilah Commonwealth. Kita bisa mengakses semua kekayaan kerajaan. Setiap kita punya akses yang sama untuk mendapatkan kelimpahan hidup. Ya, jangan diterjemahkan dulu sebagai materi, jangan terburu-buru, karena hidup itu aspeknya mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Baik di dalam roh, sudah jelas roh karena Allah tinggal di dalam kita. Kemudian di dalam jiwa, sukacita, damai sejahtera bagian dari kita. Kemudian dalam hidup, dalam tubuh kita, yaitu kesehatan, bahkan di dalam materi, kekayaan. Semua punya akses yang sama. Jadi dari ayat ini kita bisa katakan bahwa tidak ada anak Tuhan yang miskin. Ya, seharusnya tidak ada. Jadi tergantung daripada akses kita. Nah, apa yang membedakan dari seorang kepada orang lain? Kenapa hidupannya berbeda-beda? Yang membedakan cuma pengetahuan atau knowledge-nya, atau berapa banyak truth atau perkataan Allah yang mereka dengar. Hanya itu yang membedakan. Tapi semua yang Allah sediakan bisa diakses oleh siapapun. Makanya disebut Commonwealth, persemakmuran sama semua. Jadi setiap orang harus bekerja di dalam kerajaan Allah. Memang kita adalah bekerja di dalam kerajaan Allah. Nah, dari semua, saya pernah katakan, dari semua statement Alkitab yang dikatakan bisa sia-sia, yaitu Allah, firman-Nya, bahkan kasih karunia bisa sia-sia, ada satu yang tidak pernah sia-sia yang Alkitab katakan. Masih ingat itu apa? Kerja keras kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Untuk apa? Untuk mengakses Commonwealth itu. Mengakses kesembuhan kita, kesehatan, kelimpahan kita di finansial, dalam keluarga kita, gitu ya. Jadi sekali lagi kita hidup karena Allah tetap berbicara. Mazmur 89, Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Di sini ada bahasa Inggrisnya mengatakan justice and judgment. Itu justice itu sebetulnya dalam terjemahan lain adalah righteousness. Karena kalau di Mazmur 97 ayat 2 dikatakan ayat yang sama justice dan judgment. Di situ ada righteousness and judgment. Sama ya. Clouds and darkness around about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Ya, saya cuma mau konfirmasi bahwa memang yang dimaksud adalah righteousness. Ya. Mazmur 89 ayat 14 tadi atau 15. Iya, itu dia ya. Keadilan dan hukum itu adalah righteousness, dan hukum itu adalah justice, keadilan. Keadilan sosial bukan bantuan sosial, ya, saudara. Di dalam gereja Tuhan harusnya bantuan sosial tidak dominan. Sekalipun kita mengadakan yang disebut dengan diakonia, tapi yang harus dominan adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah satu keadilan dari kerajaan surga untuk kehidupan kita yang bersosial di kerajaan surga. Yaitu kita semua punya kesehatan, umur panjang, punya kelimpahan, kekayaan yang melimpah. Itu keadilan.
Tapi kalau bantuan sosial hanya sekali-sekali. Kalau keadilan sosial seterusnya. Di situ ada kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Kata kesetiaan di situ adalah truth atau perkataan Allah. Kata kesetiaan di situ adalah truth atau perkataan Allah. Tadi di Matius 4 dikatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari perkataan Allah. Jadi dari tahta Allah, di mana Allah berada, dan sekarang kita perjanjian baru, kita pun ada di situ, didudukan bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus, roh kita, itu penuh dengan righteousness, natural kita adalah righteousness, kebenaran, kemudian kita punya keadilan, bisa mengakses commonwealth atau persemakmuran kerajaan Allah. Kemudian satu lagi ciri yang khas adalah truth. Kita perlu truth setiap hari atau perkataan kebenaran. Righteousness adalah natural kebenaran, truth adalah perkataan kebenaran. Ini yang kita perlu setiap saat. Semua yang tidak berasal dari truth disebut, atau yang tidak berasal dari perkataan Allah disebut opini. Hati-hati dengan opini. Ya. Opini tidak akan membuat kita hidup. Opini apapun yang kelihatannya baik. Sekarang anak-anak dikasih opini begini. Ya, ini opini ini fakta loh, saudara ya. Fakta yang baik, tapi tidak lebih baik dari truth. Misalnya anak-anak tanya, buat anak-anak mana yang lebih baik, pengetahuan atau attitude? Orang jawab attitude. Ada yang bilang harus balance attitude, IQ dan EQ harus sama. Untuk anak Tuhan, mari kita katakan truth yang terbaik buat anak-anak, kebenaran. Ya, karena ada orang yang ada anak yang attitude-nya baik, tapi bodoh hidupnya juga nggak bagus-bagus amat. Itu kasihan gitu ya, dibully ya. Jadi untuk anak-anak Tuhan bukan hanya soal IQ dan EQ. Yang tidak mengenal Tuhan sebaiknya balance karena ada anak-anak pintar tapi suka membuli gitu kan ya, nggak bagus itu. Tapi ada anak-anak Tuhan yang attitude-nya baik malah jadi korban bully gitu. Kan kasihan saudara ya. Jadi karena itu bukan kebenaran, itu opini. Sekarang banyak dipakai oleh para guru. Tapi di dalam Tuhan, kebenaran akan membuat mereka hidup. Mereka punya sound mind, mereka tahu memilih, mereka tahu mengampuni, mereka tahu menghindar dari hal-hal yang buruk. Mereka tahu memilih mana yang baik dan buruk. Saya pernah saksikan bahwa memilih yang baik dan buruk itu perlu Roh Kudus. Bukan hanya anak-anak, orang tua pun begitu. Jadi sekali lagi kita perlu truth. Dan truth itu adalah kunci yang membuat kita hidup berkelimpahan. Opini tidak pernah seperti itu. Sekarang saudara, kalau ada orang mengalami depresi, tekanan di dalam jiwanya, depresi, itu tidak lain tidak bukan adalah karena kekurangan truth. Cuma itu saja. Di dalam Alkitab Yohanes 8 dikatakan kau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan. Jadi kalau kita tidak bebas, ada yang menekan, ada yang menuduh kita depresi, kita perlu kebenaran. Kalau Yesus sudah membenarkan, membebaskanmu, maka kamu benar-benar bebas. Misalnya sekarang karena perang, harga dolar sudah, rupiah sudah keok, ya, emas naik terus naik. Yang punya emas banyak beruntung, saudara. Tapi yang manusia yang biasa-biasa saja, yang tidak punya banyak investasi, itu kan jadinya was-was gitu ya. Nah, karena apa bisa terjadi seperti itu, depresi seperti itu? Cuma simple aja. Untuk kita anak-anak Tuhan, saya beritahu karena the ignorance of truth. Karena kurang pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu, truth adalah atau perkataan kebenaran adalah kata kunci yang kita harus miliki semuanya. Ya. Nah, saudara, dimanapun kita berada, kita bisa baca truth ini dan kita juga berorganisasi dalam gereja yang dalam organisasi eklesia yang disebut gereja. Di situ pun kita perlu truth. Ya. Nah, saya mau menyinggung sebentar mengenai istilah Bapak Rohani. Bapak Rohani itu di dalam Alkitab tidak ada. Ya. Ada yang jelas-jelas tulis akulah Bapamu di 1 Korintus 4, itu sebetulnya bukan dikatakan akulah Bapamu. Sekalipun kamu memiliki banyak pengajar di dalam Kristus, tetapi akulah yang melahirkan kamu melalui Injil. Ya, tidak ada kata Bapa di situ. Tapi adakah fungsi Bapa? Ada. Tidak pasti. Ada orang-orang yang berbicara atas nama Allah, itu Bapa. Ya, tapi kita tidak boleh panggil dia Bapa. Itu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu panggil seorang pun Bapa di muka bumi karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di surga. Tapi adakah fungsi Bapa? Ada. Kita boleh ada di bawah pengajaran seorang Bapa rohani. Apa cirinya?
Kita buka sekarang di Yesaya 38 ayat 19. Ini ceritanya, backgroundnya saya kasih tahu dulu ya. Ini adalah Hizkia yang pada saat itu entah kenapa dia berbuat sesuatu, tiba-tiba dia kena penyakit, lalu Tuhan bilang kau akan mati. Ya, berikan kata-kata terakhir kepada keluargamu karena kau akan mati, tidak akan hidup lagi. Lalu dia nangis, menghadap tembok, nangis. Lalu Nabi Yesaya, lalu Tuhan bilang kepada Yesaya, saya kasih tahu dia nggak jadi mati, saya perpanjang 15 tahun. Nah, setelah dia tambah panjang 15 tambah dia sembuh dan hidup lagi, dia ngomong seperti ini, salah satu kata-kata dia bilang begini. Tetapi hanya orang hidup dialah yang mengucapkan syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, maksudnya hari ini dia kedatangan Yesaya ya. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Nah, lagi-lagi bahasa Indonesia lemah terjemahannya. Switch ke King James sebentar. Seorang bapa, ya, the father to the children shall make known thy truth. Muncul lagi kata truth. Ini yang kita perlukan untuk menghidupkan. Jadi seorang bapa rohani atau bapa jasmani itu selalu membawakan kebenaran firman Allah kepada anak-anaknya. Atau seorang rohaniawan yang mewakili Allah selalu berbicara tentang kebenaran karena Allah ingin kita semua hidup, Saudara. Ya. Jadi untuk kita, untuk anak-anak di sini bersyukur yang bapak-bapaknya bergereja di sini ya. Karena kalian akan disuplai dengan perkataan truth. Ya tentu kita sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, bapak dan ayah dan ibu, ingin sekali anak-anak kita sekolah yang terbaik, bahkan kalau bisa di luar negeri gitu ya, di Harvard atau MIT untuk teknologi itu ya, ITB-nya ya, Amerika itu. Kalau bisa seperti itu baik. Tapi tahukah kita bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang jauh lebih baik yang disebut truth, kebenaran Allah. Itu yang memelihara anak-anak roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya lahir baru, jiwanya penuh damai sejahtera, tubuhnya sehat walafiat. Jadi sekalipun kita bisa menyekolahkan anak-anak yang di sekolah yang terbaik, truth ini nggak boleh ketinggalan. Harus disuplai. Jangan opini, ya, karena akan banyak opini yang mereka dengar. Kita lihat lagi ya Bapak yang lain, yang sebut Abraham. Kejadian 18 ayat 19. Jadi kasusnya ini ceritanya waktu itu Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi lalu Allah pikir, ini Abraham ini sahabatku, maksakan aku menyembunyikan sesuatu daripada dia. Padahal aku tahu, nah ini kata-kata dia. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepadanya, kepada anak-anaknya dan kepada, lanjut kalimatnya belum selesai, keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran, righteousness, dan keadilan, justice. Itu adalah the habitation of God. Dalam Mazmur 89, kebenaran dan keadilan adalah habitat atau natural Allah. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Hidup yang penuh berkat, perlindungan, barang siapa mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Yang menjahati Abraham akan mengalami sial dalam hidupnya. Abraham akan bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Nah itu dikerjakan oleh truth. Abraham mengajarkan, jadi begini Bapak Saudara, natural Allah yang disebut kebenaran dan keadilan keluar dalam bentuk kata-kata yang disebut kebenaran, perkataan kebenaran atau truth. Nah Allah katakan, aku memilih dia di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya mengatakan, aku bergaul sama dia, aku tanamkan benihku di dalam dia, karena kata memilih di situ adalah I knew him, I knew, kita terjemahkan aku tahu dia, padahal sebetulnya tahu di situ bukan sekedar tahu, tapi itu adalah hubungan antara suami istri. Itu di kata yang sama dipakai ketika di Kejadian 4, maka Adam menghampiri Hawa. Adam knew Hawa. Kata yang dipakai yada. Adam, yada, Hawa. Itu kurang lebih seperti itu. Di sini juga karena aku yada dengan Abraham. Nah sekarang Allah juga yada dengan kita. Allah menanamkan benihnya karena kita adalah mempelainya. Allah menanamkan benihnya dalam kita supaya natural Allah muncul di dalam kita. Jadi truth itu betul-betul kata kunci karena truth itulah yang menjadi identitas kita. Bukan kita tahu Abraham kaya ya. Abraham, Ishak, Yakub kaya. Tetapi kekayaan seseorang tidak menunjukkan
kehidupan, kualitas kehidupannya. Coba kita buka di Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Itu di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, yang versi yang literal translation dikatakan, karena bukan kelimpahan akan hartanya, hidupnya itu tidak didefinisikan oleh kelimpahan hartanya. Nah, sekarang ini kan menjadi satu tren, saudara ya. Kalau kita misalnya pakai pakai barang, gak salah pakai barang bermerek, saudara ya. Tapi kadang-kadang orang merasa kalau dia bisa memakai sesuatu yang prestis, maka itulah kualitas hidupnya. Untuk kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Untuk kita anak-anak Tuhan, seberapa besar truth yang dibukakan atau perkataan kebenaran yang dibukakan kepada kita, maka itulah kualitas hidup kita. Dan kualitas itu bukan hanya yang dilihat, tetapi sampai ke dalam. Sound mind, hidup yang sehat, dan sebagainya. Ya. Ada banyak orang yang hartanya banyak, kalau sakit bisa di VIP, keluar masuk rumah sakit. Banyak hamba Tuhan juga begitu, pelayanan kemana-mana, tapi sekali sakit terkapar nggak bisa bangun-bangun. Kan sama aja, saudara. Mau orang tidak kenal Tuhan, mau kenal Tuhan, hidupnya tidak ditentukan dari banyaknya harta yang dia miliki. Tapi kualitas hidupnya akan menentukan berapa besar harta bangsa-bangsa yang mengalir kepada hidupnya. Gitu, saudara. Jadi jangan terbalik. Justru truth atau perkataan kebenaran yang kita absorb, terus kita terima tiap hari, itu akan membuat harta berlimpah. Tuhan tidak menentang kelimpahan. Bahkan anak-anak Tuhan harus berkelimpahan. Dalam segala hal, kesehatan, materi. Ini agak sensitif ngomong materi, tapi apa boleh buat, Tuhan maunya begitu. Kan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan take pleasure in the prosperity of his people. Tuhan bersuka akan kemakmuran anak-anaknya. Memang Tuhan maunya seperti itu. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau adalah kita berkelimpahan truth itu tadi. Nah, truth ini, saudara, bukan opini, saudara. Opini tidak akan membuat kita hidup. Makanya orang depresi dibawa ke psikolog, ya, belum tentu selesai masalahnya, karena yang diperlukan adalah truth. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengatakan kebenaran tentang siapa kita di dalam Dia. Bukan hanya kebenaran Allah, tapi kebenaran siapa. Karena waktu kita diciptakan, kita ditanamkan yang namanya hukum-hukum moral yang membuat kita bisa hidup baik, hidup optimum. Nah, ini yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Ketahuilah bahwa kau adalah anak-anak Bapa, bahwa engkau dikasihi Tuhan. Sudah tahu Tuhan ingin supaya kita menjadi raja-raja. Tuhan ingin kita menjadi raja-raja. Dan salah satu ciri raja yang ideal, salah satu cirinya adalah dia dermawan, baik. Ya, baik. Makanya perkataan Tuhan itu kadang-kadang kita sulit terima, saudara. Karena kebaikannya itu seperti mengarah-ngarah kepada kebodohan. Gitu ya. Ada satu perkataan yang saya yakin Bapak Ibu Saudara nggak suka, saya juga nggak suka, tapi apa boleh buat? Itu adalah destiny kita. Tuhan bilang begini, berilah kepada mereka yang meminta kepadamu. Siapa yang suka itu? Nggak dibilang berilah kepada mereka yang minta. Apa sedang bicara apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang bicara bahwa raja itu harus dermawan seperti aku. Dia akan berikan. Tapi ada ayat lain mengatakan berilah dengan apa yang ada padamu. Jangan dengan kamu tidak punya apa-apa lalu mau beri. Ya, berilah dengan apa yang ada padamu. Makanya Tuhan ingin menambahkan apa yang ada pada kita supaya kita berkelimpahan di dalam memberi, berbuat baik. Kita akan berkelimpahan di dalam berbuat baik. Nah, Tuhan ingin kita berjalan sebagai raja-raja yang punya perkataan kebenaran dan juga dermawan memberikan apa saja. Nah, truth inilah yang akan membentuk, atau perkataan-perkataan ini adalah membentuk karakter kita sebagai raja-raja. Nah, sekarang sebelum saya masuk kepada satu contoh aja deh, tak usah kebanyakan. Sebelum masuk ke situ, saya mau cerita juga, ada seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang menentang setiap perkataan kebenaran. Dan dia mencoba menjadi bapa rohani. Nah, saya mau kasih tahu ciri-cirinya ya. Orang-orang seperti ini jangan diikuti. Karena orang-orang seperti ini akan bermain dengan opini, dan opini itu tidak akan membebaskan kita. Karena sekarang musim medsos ini kan orang ngomong bicara sesuka-sukanya dengan opini mereka. Ada di 3 Yohanes, saudara ya. Salah satu ciri orang-orang yang tidak memberitakan
truth, tapi opini, tapi berdiri acting sebagai bapa rohani. Ini bahaya. 3 Yohanes pasal 1, cuma satu pasal, ayat 9. Nama orang ini adalah Diotrephes. Diotrephes. Begini bunyi ayatnya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, ini kata Yohanes ya. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Perhatikan kata-kata ini. Ciri-ciri orang yang jangan kita ikut, karena di bawah dikatakan jangan tiru yang jahat. Ya. Nah, orang-orang seperti ini sekarang banyak muncul di medsos khususnya. Satu, dia ingin ngetop. Kedua, dia tidak mau tunduk kepada pengajaran para rasul. Karena kami di sini mewakili rasul. Bapak Ibu Saudara harus tahu kalau saya bicara rasul itu ada 2 rasul ya. Jabatan rasul dan karunia rasul. Jabatan rasul hanya 12. 12 orang ini namanya ada di fondasi batu Yerusalem. Jadi kalau ada rasul CP masuk situ, Yerusalem baru fondasinya berubah. Harus ganti izin bangunan karena ada rasul 13 masuk. Jadi saya tidak pernah bikin posisi saya sebagai jabatan rasul. Sekalipun kami memiliki karunia rasul, bukan jabatan rasul. Jadi jabatan rasul itu hanya 12. Mereka inilah yang dipersiapkan selama masa 40 tahun, ya, kurang lebih embrionya gereja. Disiapkan ini 12 rasul sebagai dasar pengajaran. Jadi kalau di sini bicara mereka menolak kami, berarti mereka menolak rasul, bukan menolak gembala, bukan menolak kami gembala yang hidup di zaman ini. Mereka menolak ajaran para rasul, ingin ngetop. Ya. Ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter, melontarkan kata-kata kasar terhadap kami, dan mereka dengan tidak malu-malu mengekspos, mempersalahkan Alkitab, ya, di muka umum. Sekarang lebih terbuka karena ada medsos. Ini ciri kedua. Ciri ketiga ya, pertama adalah mau ngetop, kedua tidak mau percaya perkataan rasul. Ya, gereja harus bertunduk kepada pengajaran para rasul, para jabatan rasul. Yang ketiga, mereka dengan tidak malu-malu di depan umum mengatakan itu salah. Ya, dengan kata-kata kasar. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara, yang selanjutnya adalah ia tidak bisa menerima jemaat Tuhan yang tidak turut perkataan dia. Ya. Lalu, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Dan dia mudah sekali orang ini mengucilkan orang. Hati-hati dengan orang ini, dia ikut-ikut pengajarannya begini-begini. Yang jelas-jelas itu dia menentang pengajaran rasul. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 11, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu bergaul dengan Alkitab setiap hari, dan ada di bawah pengajaran yang mereveal truth, mewahyukan truth, supaya kita bisa memilah-milah, tidak ada jalan lain saudara. Tidak ada jalan lain, kita harus banyak baca Alkitab dan memilih pengajaran, memilih telinga kita ada di bawah pengajaran seperti apa. Nah sekarang sebagai penutup saudara ya, ini kan lagi rame nih soal uh, saudara kita yang berkhotbah lalu mengolok-olok saudara sepupu kita. Ya. Sayangnya dibawa-bawa masalah persepuluhan. Jadi saya sekarang berkepentingan untuk menceritakan sikap kita mengenai persepuluhan. Nah kita tahu saudara bahwa yang namanya hukum Taurat atau hukum Taurat itu tidak lain tidak bukan adalah diberikan kepada manusia flesh. Ya. Di dalamnya ada moral yang 10 hukum. Lalu setelah moral 10 hukum itu diturunkan lagi norma-norma hukumnya. Jadi totalnya 600-an. Yang moral ini tidak akan pernah ditiadakan. Hormatilah Allah, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, jangan menyembah patung, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina. Itu harus ada di dalam kita. Lalu Tuhan menurunkan lagi, kalau kita baca di Keluaran, Tuhan setelah memberikan hukum Taurat, lalu dia berikan tentang aturan kebaktian. Bikin mesbah jangan dipahat. Nggak boleh pakai pahat. Kenapa? Karena kalau pakai pahat mesbahnya lama-lama bikin patung. Lama-lama kita menyimpang menyembah patung. Habis itu tentang
budak orang Ibrani. Nanti suatu saat saya ulang lagi ya, budak orang Ibrani itu adalah gambaran Yesus. Setelah itu ada aturan-aturan hidupnya, kudusnya pernikahan. Kita buka sebentar. Keluaran pasal 21 supaya saya tidak salah-salah. Ayat 12 ya, saya baca secara cepat saja ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Kemudian ayat 14, apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuh dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Ya, kalau berdosa harus mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 15 ya. Ayat 16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Terus kita nggak usah baca semua. Pokoknya kalau bersalah mati, bersalah mati. Ini kan sama dengan di Taman Eden. Kau jangan makan buah ini, kalau kamu makan kamu mati. Jadi pilihannya cuma dua, hidup atau mati. Tapi kalau kita menurut kepada Allah, maka berkat akan turun kepada kita. Nah, ketika Allah ini kan akan menurunkan Tuhan Yesus melalui bangsa Israel, tapi bangsa ini, bangsa budak ini selalu error, selalu bikin salah. Akhirnya dikeluarkanlah hukum Taurat. Pertama dimunculkan, seolah-olah Allah bilang begini, ini loh di dalammu itu ada program original namanya moral. Keluarlah 10 hukum Taurat. Lalu setelah 10 ini kalau dilanggar apa? Harus ada hukumannya, keluarlah norma-norma hukum. Ini yang kita baca. Yang uniknya perpuluhan masuk ke situ. Yang tadinya nggak ada di zaman itu yang melakukan perpuluhan hanya Abraham dan Yakub yang tercatat. Tapi ketika itu dimasukkan Tuhan, berarti Tuhan berkenan akan perpuluhan, bukan uangnya. Jadi apanya dong Pak? Kita buka Ulangan pasal 14, ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya Allah sesuai dengan namanya diam sana, haruslah kau memakan persembahan-persembahan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi untuk apa memberi kepada Tuhan? Untuk belajar takut, respect kepada Tuhan. Buka lagi, Ulang pasal 26 itu mengenai mempersembahkan hasil pertama. Ya. Ayat 10. Oleh sebab itu, jadi orang yang mau persembahan itu bilang gini, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian kau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu, kau harus Allah. Tujuannya apa? Untuk supaya kita takut. Tapi, apa yang dimaksud dengan digenapi di dalam Tuhan? Di Efesus pasal 2 dikatakan, dengan matinya Kristus, maka dia sudah menggenapi hukum Taurat. Tapi bahasa Inggrisnya bilang gini, dia meng-cancel hukum Taurat di dalam dagingnya. Yang di-cancel di dalam dagingnya apa? Hukuman. Mati itu di-cancel. Jadi sekarang kita tidak kasih perpuluhan, saya jamin Bapak Ibu Saudara tidak akan dikutuk. Percaya saya. Karena hukuman itu sudah di-cancel. Tapi dapatkah kita berkatnya? Karena berkatnya tidak pernah ditebus. Apa yang baik yang kita lakukan, ada rewardnya. Tapi kalau kita berbuat jahat, ada hukumannya. Hukumannya jelas mati. Nah, mati ini yang diabsorb, yang diserap oleh Tuhan Yesus. Tapi rewardnya tidak pernah diganggu. Kita lakukan, kita dapat reward. Kita tidak lakukan, ya nggak dapat reward. Tapi aku dikasih Tuhan nggak? Kita sangat dikasih Tuhan. Sudah tahu satu-satunya raja yang ideal itu baik dan dermawan. Satu-satunya raja di alam jagat raya ini yang sangat baik, yang sampai ngomong, aku mengasihimu, siapa? Cuma Tuhan Yesus. Tapi bedakanlah dikasihi dan di reward, diupah. Ini kadang-kadang banyak anak Tuhan agak-agak kurang tangkap. Aku dikasih Tuhan, iya dikasih Tuhan, dapat reward enggak? Harusnya dapat, enggak. Karena upah hanya dapat mereka yang datang kepadaku dengan iman dan percaya bahwa aku ada dan aku memberi upah. Mereka yang mengasihi aku, mereka simpan firman, taruh dalam hati, maka aku akan bermanifestasi, dapat upah. Jadi reward dan love, upah dan kasih itu dua hal yang berbeda. Semua orang dikasih Tuhan, tapi tidak semua orang mendapat reward. Semakin kita mengasihi Tuhan, jadi mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan itu dua hal yang berbeda. Tuhan sangat mengasihi kita, seperti dia mengasihi Yesus. Tapi apakah kita mengasihi dia? Dua-duanya ada di Alkitab. Bahkan 1 Korintus katakan, mereka yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah mereka. Bukan dikutuk, terkena kutuk. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang
disangkal. Sekarang pertanyaannya, Pak, apakah persepuluhan itu masih ada di perjanjian baru? Ada, tapi namanya disebut persembahan. 2 Korintus 8. 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9. Kita baca beberapa ayat saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum belum kuat membeli persepuluhan, jangan takut. Belalang pelahap itu tidak ada lagi karena sudah diserap di daging Tuhan Yesus. Tapi yang kita kejarkan bukan cuma menghindari hukuman. Karena sebagai seorang raja, kalau kita hanya mengukur hidup kita masuk surga atau tidak masuk surga atau neraka, kekristenan itu bukan masuk surga atau neraka. Kekristenan adalah hidup mengalami surga selama kita di bumi. Nanti waktu meninggal taruh di surga sebentar aja, diturunin lagi nanti. Terus hidup selamanya di bumi. Alkitab nggak pernah cerita kita hidup selamanya di surga, nggak pernah. Kalau di surga nggak perlu tubuh, roh aja kita melayang-layang. Ya. 2 Korintus pasal 8. Ini mengenai pemberian. Jemaat Makedonia itu sekalipun dalam pencobaan yang berat, mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 7, 28 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dalam membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ya. Nanti kita lihat berapa besarnya, 10, 5, 15, atau 2%, atau berapa persen, nanti kita lihat ya. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, perhatikan saudara, bukan perintah lagi, melainkan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bahwa ia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita tahu bahwa kita sudah kaya. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Jadi ukurannya pertama satu kerelaan. Jangan lihat persennya dulu ya. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke? Ya. Ukuran satu kerelaan. Rela itu berarti nggak depresi ya. Tidak tertekan. Tidak depresi itu berarti tahu kebenaran. Makanya truth itu penting saudara. Ini baru satu contoh nih. Belum contoh yang lain. Ayat 6, 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan. Jadi kalau tanya persen, nggak muncul lagi persen. 5, 10, 15, kelimpahan ukurannya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala satu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ukurannya sudah sangat unlimited sekarang. Seperti ada tertulis ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ini bukan Allah loh ayat 9. Kalau kita baca referensinya ini diambil dari Mazmur 11, Mazmur 112 ayat 9. Ini bicara orang benar. Orang benar ini membagi-bagikan, memberikan kepada orang miskin, kebenaran orang benar ini tetap untuk selamanya. Jadi jangan bicara persen lagi. Tapi saya cuma bisa kasih 10, ya nggak apa-apa saudara. Nggak akan ada belalang pelahap dalam hidup kita. Kalaupun masih di bawah itu, nggak apa-apa. Tapi saya tidak mengencourage. Karena yang kita inginkan, nanti saya baca ayatnya ya. Kemudian ayat 10, ia memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini yang disebut dengan commonwealth. Jadi semua orang punya akses kepada hidup kelimpahan. Siapa yang memberikan akses itu? Masing-masing kita. Makanya baru saya ngerti kenapa Tuhan memberikan perkataan yang saya nggak suka, tapi sekarang saya mau belajar suka. Berilah kepada setiap yang minta kepada kamu. Coba sih. Ada orang minta, kita harus kasih. Saudara. Bukan harus, disarankan kasih. Kalau kita punya, kalau enggak ya nggak usah lah. Dia orang datang, Pak Cepi bisa minta mobil. Oh bisa, tetangga saya jarang dipakai mobil, silakan ambil. Kita akan dimusuhi tetangga. Saudara. Kalau kita punya, kasih. Ayat terakhir, sebelum saya simpulkan. Saudara ya. Di Filipi 4 ayat 17. Filipi 4 ayat 17.
ketika Paulus bicara tentang pemberian. Jadi kita udah baca banyak mengenai pemberian ya. Jangan ribut lagi soal perpuluhan. Yang kalau Bapak Ibu Saudara buka TikTok ada orang bicara perpuluhan, nggak perlu lagi karena sudah ditebus dari hukum Taurat. Itu masuk seperti siapa dia? Diophragtes, ya orang yang di Yohanes itu. Mau sok tahu, dia mengignore pengajaran para rasul. Dan dia tidak segan-segan mengungkapkan rasul itu salah di medsos. Itu bahaya, saudara. Jangan diikutin itu ya. Tetapi yang ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian, sudah perhatikan, bukan pemberian, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Kalau persembahan kita berkenan kepada Allah, apa hak saya mengatakan perpuluhan tidak lagi berlaku? Bahwa hukum Taurat sejajar semuanya. Kenapa sih Tuhan harus kasih detail kepada manusia yang flesh? Dia harus dikasih detail, harus begini, nggak boleh menyakiti, harus begini, uangmu harus seperti ini. Tapi kepada kita yang spiritual, nggak perlu detail, makanya nggak ada yang muncul persen lagi di situ. Ada orang cuma kasih bisa 2%, ya itu kemampuannya ya segitulah. Ya Tuhan berikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Tapi kalau dia misalnya cuma bisa mampu kasih 1%, aku mau kasih lebih, kasih 2%, Tuhan akan melimpahi dia terus. Akan tambah jadi 3%, 4%. Lama-lama, orang-orang seperti ini yang mudah memberi akan bilang begini, benar ya, ternyata aku hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu baru anak Tuhan. Karena setelah Tuhan Yesus datang melayani 3,5 tahun, dia simpulkan begini, cuma ada 2 Tuhan, iblis nggak masuk hitungan, saudara. Yang satu Allah, yang kedua mamon. Dan mamon itu bukan uang, saudara. Uang itu bagian kecil dari mamon. Kalau Bapak Ibu Saudara buka Google, nanti keluar di Wikipedia, dalam zaman bangsa Israel pada saat Tuhan Yesus melayani, yang disebut mamon itu adalah kecurangan menghalalkan segala cara untuk hidup. Bisa melalui pangkat, jabatan, bisa juga melalui uang. Bisa juga melalui premanisme. Jadi mamon itu bukan hanya uang. Mamon itu adalah satu dewa yang mereka sembah. Bagaimana caranya kita hidup nyaman, berkelimpahan, pangkat tinggi. Itu bisa menjadi tuan. Setiap orang akan seperti itu. Dan Tuhan ingin kita jangan menjadi hamba mamon, tapi menjadi hamba Allah. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Amin. Mudah-mudahan bisa jelas, saudara ya. Jadi saya tidak sedang fokus pada perpuluhan. Perpuluhan dan satu tadi yang 2 contoh saya bawa pas pagi hari ini mengenai attitude, pengetahuan, EQ dan IQ untuk anak-anak. Kemudian mengenai uang. Ada banyak lagi nanti mengenai pernikahan, ada lagi, ada banyak sekali ya. Tapi kita nggak usah habis waktu di situ. Yang kita perlukan adalah truth, perkataan kebenaran. Di luar truth, opini. Kalau kita kebanyakan dengar opini, kita akan depresi. Tapi kebanyakan truth, kita akan merdeka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu